Hey, Todara tapatara tanda tutuki Mo iway na arak peci iya gosi Gameli lo gagameli salona Oro enu mutere niro obula Pepatana poi api pepatana Pati ina gagameli salona Mano kagege mewawi onda bili Kukumbaru kapu gede buru ata Omadana mupatena na oloka Mupatena na oloka onda bili Duloloki anamawinemu Mate mate Wengadona pangaa Dana milako atekimu Mine anamu Wengadona pangaa Todara tapatara tanda tutuki Wo iway na arak peci iya gosi Gameli lo gagameli salona Oro enu mutere niro obula Pepatana poi api pepatana Pati ina gagameli salona Mano kagege bewawi onda bili Kukumbaru kapu gede buru ata Omadana manu pagolola Manu kagege onda bili Nuloloki anamawinemu Mate mate Wengadona pangaan Dana milako atekimu Mine anamu Wengadona pangaan Mine anamu Wengadona pangaan Halo pemirsa, senang sekali kembali bersama saya Ray Seran. Tentunya dalam acara Kemas Budaya persembahan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Ya, dan tadi sudah kita diawali dengan sebuah lagu yang berjudul Tio Nau. Ya, maaf, Gamelilo ya dari teman Tio yang membawakan dengan sangat baik dan tentunya lagu daerah dari Kabupaten Sumba Barat Daya. Ya, dan seperti biasa TVRI selalu menghadirkan narasumber dan juga topik yang luar biasa menariknya. Dan spesial hari ini kita akan membahas salah satu kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ya pemirsa, dan seperti biasanya kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur ini punya banyak sekali ya tradisi kebudayaan yang sangat unik. Dan tentunya kalau kita membahasnya tidak akan ada habisnya pemirsa. Dan hari ini spesial kita akan membahas tentang salah satu tradisi yaitu Belis yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Ya, dan seperti apa belis atau mas kawin atau mahar yang diberikan oleh dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan kepada pada saat melakukan peminangan ataupun acara adat. Nah, kita akan membahasnya dengan narasumber yang luar biasa dan sudah hadir di studio ada Bapak Donatus Ditamete. Halo Bapak, selamat sore. Selamat sore. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih sudah boleh hadir dan kita akan banyak berbagi nih dengan pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Baik-baik. Oke, terima kasih ya Bapak. Iya. Baik, kita akan langsung saja akan membahas tentang yang tadi saya katakan di awal bahwa
kita akan membahas tentang tradisi atau kebudayaan belis atau mas kawin yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Sumba, Bapak. Oke, terkait dengan belis atau mas kawin, sebenarnya ada berapa tahapan, Bapak, dalam penyerahan belis ataupun penentuan belis yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya? Baik, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan tentang belis adat di Sumba Barat Daya, saya menyapa pemirsa dulu dengan 2 pantun baru turut-turut. Oke, boleh, silakan Bapak. Pantun yang pertama, sejauh mata kita memandang, alam terbentang sangat indahnya. Selamat sore kami ucapkan, restu Tuhan kita harapkan. Pantun yang kedua, Pulau Sumba tanah merapu, elok nian di ujung selatan. Hati ini sangat gembira, kita bersua di televisi RI Kupang. Oke. Ya, itulah pemirsa, sebagai sapaan awal dari saya, Donatus Ditamete, SHM Hum, salah satu tokoh masyarakat Sumba Barat Daya yang tinggal di Kota Kupang. Oke. Berbicara mengenai belis adat di Sumba Barat Daya, saya menyampaikan kepada pemirsa bahwa di Sumba Barat Daya itu ada 3 suku besar, Oke. yaitu suku Kodi, suku Laura, dan suku Wejewa. Kabupaten Sumba Barat Daya dikenal dalam bahasa adat filosofinya Loda we meringi, pada we melala. Nah, mengenai adat belis di Sumba Barat Daya, seperti yang ditanyakan oleh pemandu tadi bahwa itu ada berapa tahap? Pada dasarnya ada 3 tahap. Oke. Tahap pertama untuk suku Laura dan Wejewa itu tahap pertama namanya Madengi. 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 Iya. Atau yang bahasa Indonesia adalah masuk minta. Itu untuk Laura dan Wejewa. Tahap kedua adalah tahap Ketekatonga. Ketekatonga artinya ikat adat, atau bahasa Indonesia ikat adat. Dan tahap 3-nya adalah Pamale atau pemburu, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah pindah adat. Sedangkan kalau suku Kodi itu ada 3 tahap, hanya istilahnya yang berbeda. Tahap pertama itu disebut Latah Mama, artinya antar siripinang. Oke. Tahap kedua itu adalah Lapdet Mama, artinya itu pergi kas naik siripinang. Dan tahap ketiga adalah Lawoyo atau pembelisan atau pindah adat. Oke. Jadi untuk Sumba Barat Daya yang terdiri dari 3 suku itu suku Kodi, Laura, Wejewa. Laura dan Wejewa itu ada 3 tahap. Hanya istilahnya atau penamanya yang berbeda. Barangkali itu yang saya bisa jawab tentang pertanyaan tadi, berapa tahapkah pemilisan adat di Sumba Barat Daya? Terima kasih. Iya. Oke, dari 3 tahapan yang ada Bapak ya, terkait Ya. dengan tadi mungkin ada peminangan, ada ikat adat, dan Ya. tadi yang terakhir lagi satunya, dalam setiap tahapan itu apakah pengantaran belis yang dimaksud itu setiap tahapannya, atau mungkin di tahapan 1 saja belisnya diserahkan, atau sampai pada tahap yang ketiga Bapak, seperti itu? Baik, terima kasih. Jadi dari 3 tahap tadi itu ada 3 tahapan pembelis, 3 tahap membawa hewan. Oke. Ya. Jadi tahap pertama untuk Laura dan Wejewa itu yang disebut tadi Madengi atau Peminangan. masuk minta, Yes. itu rata-rata 2 ekor hewan. 1 ekor kuda dan 1 ekor kerbau. Lalu nanti dari pihak perempuan akan membalasnya dengan beberapa pasang kain dan sarung dan 1 ekor babi. Itu tahap pertama. Jadi istilah bahasa adatnya atau bahasa Sumbanya Madengi, masuk minta. Tahap kedua yaitu Ketekatonga. Ketekatonga itu atau ikat adat itu pihak perempuan akan meminta sejumlah hewan. Misalnya dia minta 10 ekor. 5 ekor kerbau, 5 ekor kuda. Itu tahap keduanya. Dan nanti juga akan disertai
bawa babi 1 ekor untuk ditikam untuk pihak perempuan. Lalu dari pihak perempuan akan juga membalas sejumlah besar pasang kain dan sarung, ya misalnya 15 sampai 20 pasang. Kalau 15 sampai 20 pasang itu artinya 30 sampai 40 lembar kain dan sarung. Wow. Itu tahap kedua. Dan juga nanti pihak perempuan juga akan tikam babi untuk pihak laki-laki. Tahap ketiganya untuk Wejawa Laura itu yang namanya pemburu atau pemale atau pina adat. Nah, pina adat itu akan berbeda jumlah hewannya yang diminta. Jadi tadi pihak tahap 2 itu 10 ekor, yang pastinya tahap 3 itu pemale itu misalnya dia minta 20 ekor. Wow, bertingkat ya Bapak ya? Bertingkat, dia berbeda-beda. Jadi dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu berbeda-beda. Jadi dia minta 20 ekor, ya harus dibawa 20 ekor. 10 ekor kerbau, 10 ekor kuda, ditambah lagi dengan untuk rumah adat dan untuk omnya. Lalu pihak perempuan akan membalasnya itu sejumlah pasang kain dan sarung, ya sekitar 20 sampai 30 pasang, ya. Berarti sekitar 40 sampai 60 lembar kain. Lalu nanti akan dibalas lagi juga dengan kuda tunggang, ada, lalu babi mati, babi hidup, lalu sejumlah peralatan rumah tangga. Itu nanti dibalas oleh pihak perempuan. Lalu untuk perhiasan pengantin itu atau anak nona mereka itu ada anak emas, ada kalung emas, ada gelang gading, ada tas yang begini nih. Iya. Ini tas berharga ini. Nah, ini kalau di adat Sumba ini. Tapi kalau di Kota Kupang mungkin tidak ada harga. Iya. Tapi kalau di Sumba ini sangat berharga. Dan hal-hal lain yang memang sesuai dengan kemampuan daripada ketersediaan daripada pihak perempuan. Sedangkan untuk suku Kodi itu ada 3 tahap pula. Tahap pertama itu rata-rata sekarang di Kodi itu 5 ekor. 5 ekor hewan. Untuk tahapan pertama ya? Tahap pertama 5 ekor hewan. Kalau tadi Wejawa Laura rata-rata 2 ekor tahap pertama. Tapi kalau Kodi rata-rata 5 ekor. Di mana nanti orang tua pihak perempuan akan meminta 1 ekor kerbomai. Kenapa harus betina, Bapak? Ya, karena memang itu adatnya. Ya, 1 ekor bomai, lalu tambah dengan 2 ekor kerbau sedang dan 2 ekor kuda. Itu dibawa pada tahap pertama yaitu antar sirpinang atau latah mama. Nah, dari tahap pertama ini nanti pihak perempuan dia akan membalasnya. Membalasnya akan tikam 1 ekor babi dan nanti akan memberikan beberapa pasang kain dan sarung Sumba. Nah, lalu tahap kedua. Pada tahap pertama tadi itu akan dibicarakan tentang belis. Belis misalnya pihak perempuan dia minta 30 ekor. Dia minta 30 ekor. Nah, pada tahap kedua nanti akan dibawa, disepakati tentang waktu kapan dia datang, pihak laki-laki datang pada tahap kedua, itu pihak laki-laki akan membawa paling tidak 1/3 dari jumlah yang diminta. Misalnya 30 ekor, maka dia bawa 10 ekor. 10 ya. Itu pada tahap kedua. Yang namanya laplet hamama. Nah, pada saat itulah pihak perempuan juga akan membalasnya dengan 1 ekor babi yang ditikam, lalu sejumlah pasang kain dan sarung untuk dibalas kepada pihak perempuan. Ya. Nah, jadi tahap ketiganya yaitu 20 ekor hewan tadi dibawa. Lalu dari permintaan tadi itu, kalau 30 ekor berarti harus minta mamu limas 3 mamu limas. Atau sekarang biasanya ganti dengan 3 ekor kerbau jantan. Lalu juga diminta 3 ekor kerbau betina. Jadi barangkali dan sejumlah hewan tadi itu dari 30 ekor tadi itu yang diminta oleh pihak perempuan akan dibawa oleh pihak laki-laki. Dan pihak perempuan akan membalasnya dengan tadi itu ada kerbau jantan, ada kuda jantan, kuda tunggang, ada gelang gading dan sejumlah perlengkapan rumah tangga dan masih banyak lagi. Terima kasih. Wah, sangat luar biasa sekali, menarik sekali tentang belis ya yang ada di
Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan tentunya membuat saya juga semakin ingin penasaran nih dengan kok sampai seperti itu ya. Ada tingkatan-tingkatan dan juga jumlah ternak yang dibawa pada saat Belis diserahkan ya. Tingkatan-tingkatannya itu cukup bervariasi. Nah untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan terus membahasnya dan akan lebih banyak lagi informasi tentang mas kawin atau Belis di Sumba Barat Daya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap saksikan Kemas Budaya dan kita akan saksikan penampilan dari adik Diego yang menyanyikan lagu Rema Koga. Untuk itu tetap di Kemas Budaya. Ya, terima kasih Diego untuk lagu yang berjudul Rema Koga. Luar biasa sekali dan masih kembali bersama saya Ray Seran tentunya dalam Kemas Budaya, persembahan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Ya, dan masih kita akan membahas tentang topik kita hari ini yaitu Belis Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan tentunya narasumber kita yang luar biasa
ada Bapak Donatus Ditamete, ya Bapak Don ya? Ya, betul. Iya. Oke, kita kembali Bapak, kita akan membahas nih tentang Belis yang tadi sudah disampaikan bahwa ketika adat istiadat di Kabupaten Sumba Barat Daya, bahwa pada saat penyerahan Belis itu ada 3 tahapan, baik di suku Laura ataupun Wejewa dan Kodi, tentunya ada punya 3 tahapan. Nah, tadi juga kita lihat ya pemirsa bahwa tahapan-tahapan yang dilaksanakan itu punya tingkatan atau jumlah ternak yang dibawa itu pun berbeda-beda pemirsa. Nah, setelah nih ternak yang dibawa atau dibawa kepada pihak perempuan, ternak-ternak tadi itu diapakan Bapak? Apakah hanya disimpan saja ataupun ada prosesi lanjutan dari ternak-ternak yang dibawa itu Bapak? Ya. Baik, terima kasih. Jadi ternak-ternak yang dibawa oleh pihak laki-laki itu, kita tahu bersama bahwa kawin-mawin itu adalah kebersamaan, kekeluargaan. Oke. Jadi hewan-hewan itu ada yang diperuntukkan masing-masing pihak. Jadi untuk orang tua daripada anak perempuan, lalu juga ada keluarga pihak orang tua, bapak besar, bapak kecil, lalu juga pihak om, itu akan dibagi dalam artian bahwa tidak bagi rata. Oke. Artinya diperuntukkan sesuai dengan adatnya. Jadi sebagian itu ya disimpan oleh orang tua atau dipelihara oleh orang tua dari pihak perempuan, anak perempuan. Jadi barangkali demikian yang saya bicarakan tentang hewan-hewan yang dibawa oleh pihak perempuan dipengapakan. Pihak laki-laki maksudnya. Oke. Ya. Luar biasa. Terima ya. kasih. Ya, baik. Berarti memang ternak-ternak yang dibawa mungkin kita lihat ya tadi Bapak sampaikan mungkin awalnya mungkin membawa 5 atau 2, kemudian naik lagi ke 10, naik lagi ke 20, bahkan bisa lebih lagi Bapak ya. Ya. Dan itu memang itulah keunikan dari Pulau Sumba tentunya, tidak hanya di Sumba Barat Daya mungkin Bapak ya. Ya. Mungkin dataran Sumba juga mungkin Betul. melakukan hal yang sama Bapak. Ya, Kalau- jadi khusus untuk Pulau Sumba Oke. yang terdiri dari 4 kabupaten, memang pada dasarnya itu Belis adanya seperti itu. Oke. Yang hari ini yang saya jelaskan adalah Belis tentang Belis yang berlaku di Sumba Barat Daya. Oke. Itu suku Kodi, Laura dan Wejewa. Wejewa, iya. Nah, mengapa juga saya menjelaskan ini karena saya juga di Kota Kupang ini selalu dipakai sebagai juru bicara Jubir, mantap, untuk mantap. urusan adat, kawin mawin, sehingga saya mengerti betul tentang urusan adat Belis walaupun saya berdomisili di Kupang. Oke. Tetapi adat istiadat yang berlaku di Sumba itu juga kita berlakukan walaupun tidak 100% kita berlakukan adat istiadat seperti yang terjadi di Pulau Sumba, khususnya Sumba Barat Daya. Demikian. Oke. Nah, berarti nih Bapak, sebenarnya makna Belis ya, makna Belis bagi orang Sumba itu seperti apa Bapak? Kalau kita lihat dari tadi Belis yang dibawa itu cukup bervariasi dan tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat mungkin perbincangan awal. Nah, berarti sebenarnya makna Belis ini seperti apa Bapak? Baik, terima kasih. Jadi para pemirsa, Belis jangan diartikan bahwa jual beli. Itu prinsipnya. Oke. Belis, makna Belis ya untuk orang Sumba, khususnya Sumba Barat Daya, itu yang pertama memberi penghargaan yang tinggi terhadap perempuan Sumba. Oke. Itu dulu. Jadi Belis itu dia tidak, bagi orang Sumba, Belis 30-40 itu biasa saja. Bagi orang Sumba. Karena itu penghargaan yang sangat tinggi terhadap pihak perempuan. Oke. Jadi perempuan itu adalah ratu di rumah itu. Yang kedua, makna Belis itu adalah untuk mempersulit terjadinya perceraian antara suami istri. Sehingga kalau kita di SBD itu sangat jarang antara suami dan istri bercerai. Sangat sulit. Oke, luar biasa. Lalu yang ketiga, untuk memperluas dan mempererat tali silaturahmi persaudaraan kekeluargaan. Jadi dengan adanya kain mawin, misalnya orang Wejewa dengan orang Kodi dengan orang Laura, atau bahkan dari orang Flores, orang Timor, orang mana saja, Iya. maka itu memperluas kekerabatan dan kekeluargaan.
Nah, sekali lagi Belis ini jangan dianggap itu seperti jual beli pisang di pasar. Iya. Belis itu adalah merupakan punya makna memberi penghargaan terhadap perempuan. Oke. Bahwa perempuan itu tidak semudah seperti yang kita pikirkan atau tidak segampang seperti yang kita pikirkan terhadap perempuan ini. Jadi itulah makna Belis yang saya bisa catat. Tapi masih banyak lagi makna-makna dari Belis ini. Ya, barangkali demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti dengan demikian bahwa Pulau Sumba ini masih menganut budaya patrilineal, ya, Bapak? Ya, Oke. ya. Jadi Pulau Sumba ini dari Sumba Timur sampai ke Sumba Barat Daya itu rata-rata itu menganut sistem patrilineal. Dia tidak matrilineal. Jadi pihak laki-laki akan melamar kepada pihak perempuan atau akan membelisi pihak perempuan. Barangkali demikian. Luar biasa sekali, unik sekali ini. Ini salah satu keunikan yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Sumba, yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya. Oke, nah terkait dengan Belis ini Bapak ya. Tadi mungkin disampaikan Belis yang dibawa itu rata-rata ternak, ternak, kuda, kerbau ya, dan mungkin ada babi juga. Nah, apakah itu punya makna tersendiri? Misalnya kuda, kuda karena mungkin ciri khasnya di orang Sumba. Kemudian apakah kerbau, kenapa demikian? Mungkin apakah ada hubungannya dengan kepercayaan atau adat istiadat di Sumba? Bagaimana Bapak? Ya. Menyangkut kuda dan kerbau, memang dia punya nilai budaya yang tinggi. Tinggi, iya. Ya, kuda itu kan selain untuk pembelisan juga untuk pacuan. Oke. Kerbau itu selain untuk Belis juga untuk penguburan orang mati. Jadi memang dari segi budaya Merapu turun temurun itu memang kuda dan kerbau ini memang punya nilai budaya yang tinggi. Sehingga adik pemandu kita tahu bersama bahwa harga kerbau di Sumba Barat Daya itu sangat mahal harganya. Benar. Nah, seperti sampai dengan 40-50 juta. Jadi memang tapi tidak berarti bahwa kuda dan kerbau itu didewakan, tidak. Apa bahwa itu adalah hewan yang memang secara turun temurun itu dipergunakan baik untuk membajak, baik untuk memungut barang pada waktu zaman dulu itu seperti itu. Jadi memang hewan-hewan ini sangat berharga nilainya secara adat. Barangkali demikian. Iya. Memang luar biasa sekali. Memang mahal, saya tahu. Saya sering sekali berkunjung ke Pulau Sumba ya. Di Sumba Barat Daya, Sumba Timur dan semua Sumba saya sudah cukup sering berkeliling ke sana untuk beberapa aktivitas. Dan memang saya juga melihat langsung bahwa pemirsa memang cukup tradisi di Pulau Sumba ini memang sangat luar biasa. Saya sangat senang sekali ketika berkunjung karena memang budaya di Sumba itu memang sangat unik sekali. Apalagi berkaitan dengan Belis yang kita bahas hari ini, pemirsa. Baik pemirsa, kita masih akan kembali membahas tentang Belis di Kabupaten Sumba Barat Daya. Namun kita akan lihat dulu pesan-pesan berikut ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tentunya terus saksikan Kemas Budaya. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital.
bersih, jernih, canggih. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Ya, pemirsa, kembali bersama saya Ray Seran, tentunya masih dalam Kemas Budaya, persembahan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Ya, dan tadi sudah kita saksikan penampilan yang sangat luar biasa dari Sanggar Tari Lindomer Sumba Barat Daya dengan tarian berjudul Woleka. Ya, dan masih kita akan membahas tentang budaya belis atau mas kawin atau mahar yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dengan narasumber kita ada Bapak Donatus Dita Mete, Bapak ya. Oke, nah Bapak kita kembali membahas tentang belis ya. Mungkin tadi Bapak sudah mengatakan bahwa Bapak ini menjadi salah satu jubir yang sering dipakai untuk acara peminangan dari budaya seorang Sumba ya tentunya. Nah, menarik nih tentang Bapak sebagai seorang juru bicara. Tentunya pada saat membahas dengan pihak mungkin pihak perempuan ya, saat bertukar pikiran, mungkin hal unik yang pernah Bapak temui pada saat membahas tentang belis ini seperti apa Bapak? Boleh diceritakan kepada pemirsa. Pengalaman yang unik tentang membahas belis. Karena kita tahu bahwa tadi mungkin banyak permintaan dari keluarga, mungkin yang tinggi atau mungkin yang rendah. Nah, itu seperti apa Bapak? Ya, terima kasih atas pertanyaan itu. Ya, saya yang sering dipakai sebagai juru bicara di Kota Kupang, lebih khusus tentang kawin-mawin orang Sumba yang ada di Kupang dengan orang luar. Oke. Ya, memang rata-rata bahwa kita di Kupang ini kita menggunakan adat belis budaya Sumba. Memang kalau kita berhadapan dengan pihak lain, dengan kita menyebut sejumlah hewan, kuda dan kerbau memang merasa sangat mahal, sangat tinggi. Tetapi kita punya cara untuk kita juga melihat tentang kondisi daripada keluarga yang ada di Kota Kupang, itu terutama dari suku lain. Maka kita tahu bersama bahwa di Kota Kupang ini tidak ada kuda dan kerbau. Iya. Tapi oleh karena itu maka kita konversikan kuda dan kerbau itu dalam bentuk rupiah. Oke. Yang dalam istilahnya kita adalah kuda hewan dalam saku. Jadi misalnya kuda berapa rupiah, kerbau berapa rupiah, itu kita konversikan dia ke dalam rupiah sehingga bagi keluarga dari suku lain itu mereka bisa memakluminya dan juga bisa melaksanakan itu. Oke. Jadi itulah yang memang kita alami, kita rasakan di Kota Kupang. Tetapi kalau di Sumba memang itu lebih banyak hewan belis injak tanah istilahnya. Oke. Itu kuda dan kerbau. Tapi juga sekarang di Sumba juga itu sudah ada konversi juga. Iya. Jadi tidak lagi kuda dan kerbau semata yang injak tanah, tetapi karena juga di Sumba sekarang lahannya semakin sempit, sehingga demikian itu juga dikonversi dengan uang Rupiah, atau iya. hewan dalam saku. Barangkali itu yang saya bisa jelaskan. Oke, unik sekali ya. Ternyata ketika mungkin di daerah yang tidak ada kuda atau kerbau bisa diganti nih dengan rupiah, dikonversikan dengan rupiah. Nah, mungkin para pria-pria atau cowok-cowok yang ada di NTT yang mungkin ingin meminang gadis atau wanita dari Pulau Sumba tidak perlu takut ya Bapak ya, karena tidak harus kuda atau kerbau, tetapi bisa dikonversikan juga dengan rupiah. Jadi, nah itu mungkin yang membuat banyak orang mungkin berpikir lebih keras lagi untuk harus mengupayakan adanya kerbau ataupun kuda ya Bapak ya. Oke, nah menarik tentang belis bahwa mungkin pada zaman dulu dan zaman sekarang apakah ada perbedaan penyerahan belis pada saat mungkin zaman-zaman tahun dulu ataupun yang sekarang, apakah ada pergeseran makna misalnya Bapak tentang mungkin saat ini belis dianggap sebagai mas kawin, tapi mungkin ada yang menganggap bahwa belis itu adalah istilah sebagai beli putus seorang perempuan. Nah, boleh disampaikan Bapak. Baik, terima kasih. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa belis itu jangan dianggap sebagai jual beli. Oke. Belis itu adalah sebuah penghargaan. Karena pihak perempuan pun juga memberi balasan. Pihak perempuan memberi balasan, misalnya
pada tahap ketiga itu pada istilah kami di Kodi itu lawoyo, Iya. itu ada balasan dari pihak perempuan yang ada kuda jantan, kuda tunggang, ada kerbau jantan, ada babi hidup, babi mati, ada gelang gading, ada tas adat, kaleku kahu, ada anting mas, ada kalung mas, Oke. ada sejumlah perlengkapan yang diserahkan kepada pihak laki-laki. Jadi sebenarnya antara pihak laki-laki dan perempuan ini 50-50. Tidak ada yang untung untuk soal kain mawin, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Nah, menyangkut perbedaan antara zaman dulu dan sekarang, sebenarnya tidak ada yang berbeda. Hanya pada zaman dulu itu memang kalau minta mas tadi yang saya katakan, kalau di Kodi ini kan dia berlaku itu mamuli mas. Jadi kalau misalnya dia minta 30 ekor hewan, itu harus 3 mamuli mas dan 3 kerbau betina. Nah, tetapi sekarang ini, kalau zaman dulu betul-betul harus mamuli mas. Tapi zaman sekarang karena emas ini juga ya sudah semakin naik harganya, tetapi juga tidak demikian. Karena apa? Sekarang ini kalau minta mamoli emas itu ganti dengan 3 kerbau jantan besar. Nah kalau 3 kerbau jantan ini rata-rata 40 juta per ekor, maka 120 juta itu 3 ekor kerbau jantan. Nah. Tapi itu baru di tahapan-tahapan awal saja. Itu tahap terakhir itu. Oh, tahap terakhir ya. Tahap terakhir. Ya, tahap kedua dan ketiga tadi itu. Nah, perbedaan tadi antara zaman dulu dan sekarang, dulu itu kan harus hewan betul. Iya. Yang injak tanah. Kalau sekarang itu seperti yang saya katakan tadi bahwa baik di Subang maupun di Kota Kupang itu, apalagi di Kota Kupang, itu dikonversi dengan rupiah. Tapi jangan berpikir bahwa dikonversi dengan rupiah itu misalnya satu ekor kuda itu misalnya 5 juta, tidak bisa begitu. Iya. Nah, dia harus lebih dari itu. Atau kerbau sekarang itu kan di Sumba itu paling rendah 15 juta. Iya. Maka misalnya kalau dikonversi dirupiahkan itu maka berarti satu ekor kerbau sama dengan 15 juta. Atau satu kuda sama dengan sekarang paling rendah 7,5 juta. Nah, itulah perbedaannya dalam artian bahwa kalau dulu itu hewan betul dalam arti yang injak tanah, digiring ya toh dari pihak laki-laki pihak perempuan. Kalau sekarang ini tetap juga di bawah hewan injak tanah tetapi ada konversi dalam bentuk rupiah. Karena sekali lagi di Sumba ini juga lahannya sudah terbatas. Sehingga pihak perempuan juga menyampaikan bahwa kalau boleh itu dikonversi dalam bentuk rupiah. Tapi makna adanya tetap ada, iya. Nah, tetap itu. Barangkali demikian. Iya, luar biasa sekali. Memang ngomong soal Belis ini memang cukup menyita waktu, apalagi ketika dua belah pihak keluarga membahas untuk menentukan berapa nih belis yang akan dibawa oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Nah, namun ini nih yang mungkin banyak pria-pria yang mungkin berpikir lebih untuk mau meminang seorang gadis dari Pulau Sumba. Iya. Nah, terkait dengan belis, Bapak, apakah bisa dicicil ya, Bapak? Karena kita tahu bahwa mungkin jumlahnya yang besar dengan dirupiahkan juga dalam jumlah yang besar. Apakah bisa dicicil mungkin beberapa melalui tahapan-tahapan tadi atau mungkin ketika sudah menikah bisa juga dicicil, Bapak? Seperti itu. Jadi patokannya 3 tahap. Tahap pertama, tahap 2 dan tahap 3. Lalu kalau misalnya tadi itu dari keluarga pihak laki-laki belum mampu untuk membayar sekaligus, maka itu bisa dicicil sesuai dengan tahapannya. Tetapi dengan demikian itu dia harus karena dia sekarang juga kan sudah lebih banyak orang yang masuk gereja, maka ada yang namanya hewan izin nikah kalau belisnya belum habis. Nah, barangkali itu. Luar biasa sekali. Berarti memang ketika kita ingin memberikan belis juga tentunya ya diharapkan nih ya bahwa perempuan juga dan pihak laki-laki tentunya mungkin ya itu belis yang dibawa juga sesuai dengan harapan ya Bapak ya. Tapi kembali lagi bahwa ya itu belis hanyalah bagian dari kesepakatan keluarga karena yang menjalani hubungan keluarga adalah sang mempelai nantinya baik pria maupun perempuannya ya. Nah, apakah ada
Belis yang disampaikan itu apakah ada mungkin peraturan-peraturan daerah di Sumba yang mengatur oh berarti pemberian belis itu harus sekian saja atau Ya. apakah ada Bapak peraturan daerah yang dilakukan? Ya, sesuai dengan informasi yang saya dapatkan dari orang tua saya bahwa dulu di zamannya Bapak almarhum Raja Horo Oke. itu menetapkan untuk wilayah Kodi itu 10 ekor hewan. Oke, berarti memang diatur Ya, ya? ya, Diatur. 5 itu belis dasar. Oke. Belis dasar 5 ekor kuda, 5 kerbau dan lain-lain. Itu pada zamannya Raja Horo. Memang belis dasar demikian, tetapi perkembangan zaman itu kalau lebih dari 10 ekor, maka itu artinya dari balasan dari pihak perempuan itu pasti banyak. Oke. Jadi seperti yang saya katakan tadi itu akan berimbang. Kalau dia berani minta lebih dari 10 ekor, maka itu persediaan untuk membalas itu pasti akan berimbang. Oke, luar biasa. Luar Begitu. sekali. Berarti memang ya kalau seandainya belis ya yang diberikan Ya. tentunya jangan sampai kita mungkin masyarakat awam berpikir bahwa laki-laki itu membeli putus sang perempuan Oh, tidak. karena kita sudah kasih belis, sudah Ya. kasih mahar yang cukup Ya. banyak. Mungkin 20 ekor kerbau, 5 ekor kuda dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita jangan berpikir bahwa Ya. itu adalah kita membeli putus Ya. sang perempuan. Ya. Seperti Benar. itu. Karena itu adalah bentuk penghargaan tertinggi ya, penghargaan tertinggi kepada seorang perempuan dari Kabupaten Sumba Barat Daya tentunya. Oke. Nah, mungkin yang terakhir nih Bapak terkait dengan bagaimana nih harapan Bapak untuk tradisi belis ini ya, tradisi belis atau mas kawin yang ada di Pulau Sumba tentunya Bapak. Harapan saya yang pertama adalah nilai-nilai budaya yang positif tetap dipertahankan Oke. agar tetap itu saling menghargai satu dengan yang lain. Oke. Yang kedua, harapan saya kepada para pemuda di luar Sumba jangan takut karena ini adat budaya Sumba demikian adanya. Ya, jangan takut untuk bercinta dengan seorang perempuan Sumba. Oke. Dan yang terakhir, saya tutup dengan sebuah pantun. Oke, pantun Ya. boleh Bapak, boleh. Sebuah pantun. Sekapur siri seulas pinang, Cakep. enak dimakan pelengkap budaya. Warisan budaya kita hormati, turun-temurun kita banggakan. Terima kasih dan selamat sore untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak sudah memberikan informasi yang tentunya pemirsa lebih banyak lagi pengetahuan hari ini tentang belis di Kabupaten Sumba Barat Daya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, sudah berbagi kepada pemirsa dan semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan Bapak. Ya, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi pemirsa untuk atensinya dan tidak terasa 1 jam sudah kita menemani Anda membahas tentang budaya di Sumba Barat Daya tentang mas kawin atau belis. Iya, dan tentunya kita masih akan melihat penampilan luar biasa persembahan terakhir ya dari Sanggar Tari Lindomer Kabupaten Sumba Barat Daya dengan judul Tari Elang. Untuk itu terus saksikan Kemas Budaya edisi berikutnya dan saya Reseran beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Selamat sore dan sampai jumpa.